Di video kali ini kita akan membahas tentang pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Dompu. Kabupaten Dompu memiliki wilayah seluas 2.281.752 km persegi. Terdiri atas 8 kecamatan, 9 kelurahan, dan 72 desa. Kecamatan Dompu merupakan ibu kota Dompu. Daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Dompu yaitu Utara Laut Flores dan Kabupaten Bima Selatan, Laut Indonesia Barat Kabupaten Sumbawa, dan Timur Kabupaten Bima. Kabupaten Dompu terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah, dengan sisi selatan berbatasan langsung dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi oleh Teluk Saleh di barat daya dan Laut Flores di bagian utara. Hujan di Kabupaten Dompu berpola monsun yang ditandai dengan satu puncak curah hujan maksimum pada saat monsun barat dan puncak minimum pada saat monsun tenggara. Pada saat monsun barat, curah hujan di wilayah Indonesia yang berpola hujan monsun akan tinggi karena tingginya penguapan yang terjadi di sekitar Samudra Hindia. Sedangkan pada saat monsun tenggara, curah hujan akan rendah karena sedikitnya wilayah perairan yang dilewati angin monsun tenggara. Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi di Kecamatan Dompu yaitu 273 mm per bulan. Curah hujan rata-rata di Kabupaten Dompu adalah 167 mm. Di Kabupaten Dompu terdapat 19 sungai besar yang bervariasi. Pada musim hujan, sering terjadi banjir yang merusak tanaman pertanian dan permukiman penduduk. Selain itu juga memiliki beberapa sungai kecil, serta mata air yang berair sepanjang tahun sebagai sumber penghidupan masyarakat. Kabupaten Dompu memiliki potensi sumber daya air yang cukup untuk mendukung berbagai sektor seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan pariwisata. Tantangan dalam pengelolaan sumber daya air seperti ketersediaan air yang semakin menurun, penurunnya kualitas air, dan kerusakan hutan mangrove dan terumbu karang. Untuk melestarikan sumber daya air kita dapat menjaga lingkungan, mengurangi penggunaan air, membuang sampah pada tempatnya, dan menanam pohon di sepanjang aliran air. Ada beberapa potensi yang ada di Kabupaten Dompu yaitu yang pertama, sumber air permukaan, yang kedua, sumber air tanah, yang ketiga, irigasi pertanian, yang keempat, pengelolaan air hujan, yang kelima, pembangunan infrastruktur, yang keenam, konservasi sumber daya air, yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran masyarakat, yang kedelapan, kerjasama dengan instansi terkait, yang kesembilan, potensi energi, dan yang kesepuluh, dampak sosial dan ekonomi. Pertama, sumber air permukaan. Sumber air permukaan ini meliputi sungai dan danau. Di Kabupaten Dompu memiliki sejumlah sungai yang dapat dimanfaatkan untuk irigasi dan penyediaan air bersih. Danau yang ada juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber air. Yang kedua, sumber air tanah. Sumber air tanah ini meliputi aquifer. Aquifer ini terdapat potensi aquifer yang dapat dieksplorasi untuk pengambilan air tanah. Pengelolaan yang baik dapat menjamin ketersediaan air bersih. Yang ketiga, irigasi pelabuhan. Irigasi pelabuhan ini meliputi tentang pertanian berkelanjutan,
Pengembangan sistem irigasi yang efisien dapat meningkatkan produktivitas pertanian. Penggunaan teknologi modern dalam irigasi seperti drip irrigation dapat diimplementasikan. Yang keempat, pengelolaan air laut. Pengelolaan air laut ini meliputi rainwater harvesting, yang merupakan menerapkan sistem penampungan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air, terutama di musim kemarau. Yang kelima, pembangunan infrastruktur seperti bendungan dan embung. Membangun bendungan atau embung untuk menampung air saat musim hujan dan mendistribusikannya saat musim kemarau. Yang keenam, konversi sumber daya air. Konversi sumber daya air ini bisa meliputi reboisasi dan perlindungan hutan. Misalkan melestarikan hutan di daerah tangkap air untuk menjaga ketersediaan air dan mencegah erosi. Yang ketujuh, pendidikan dan kesadaran masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat ini bisa meliputi sosialisasi terhadap masyarakat yang bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Yang kedelapan, kerja sama dengan pihak terkait. Seperti kalau kolaborasi terhadap pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat untuk pengelolaan yang lebih baik. Yang kesembilan, potensi energi. Potensi energi ini bisa meliputi pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Bisa dimanfaatkan aliran sungai untuk menghasilkan energi listrik sebagai sumber alternatif. Dan yang terakhir, dampak sosial dan ekonomi. Dampak sosial dan ekonomi ini bisa meliputi tentang peningkatan kesejahteraan. Semisalnya, pembangunan sumber daya air dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan hasil pertanian dan akses air bersih. Sekian dari video ini.